Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uban ya. Sebagaimana yang nampak para hadirin di hadapan saya rata-rata sudah beruban ya. Sebagian ubannya lebih banyak daripada rambut hitamnya. Sebagian cari rambut hitamnya lebih susah daripada rambut putihnya. Tentunya uban adalah pengingat kematian sebagaimana datang dalam ayat wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, dan banyak salaf menafsirkan pemberi peringatan tersebut adalah uban. Oleh karenanya disebut Asyaib adalah Rasulul Maut, bahwasanya uban adalah utusan kematian. Kalau datang uban maka peringatan bagi kita bahwasanya kita bakalan meninggal dunia ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul Maulud menyebutkan tentang marhalah-marhalah manusia ya. Saya bacakan, saya ringkaskan setelah beliau di akhir kitab Tuhfatul Maulud ya. Setelah beliau menyebutkan tentang makna khilaf ulama tentang al-ashud, yaitu Allah berfirman hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika manusia telah mencapai marhalah asyud itu kokoh-kokohnya dia, kuat-kuatnya dia, kemudian dia mencapai usia 40 tahun. Khilaf asyud berapa tahun? Ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan sekian tahun. Yaitu asyud adalah marhalah setelah bulugh. Seorang setelah balik, kemudian dia secara bertahap semakin kuat sampai marhalah asyud. Setelah itu dia mencapai usia 40 tahun. Setelah 40 tahun apa yang terjadi? Kata Ibnu Qayyim, "Tsumma ba'dal arba'ina ya'khudhu fi an-nuqsan wa dha'fil quwa ala tadrij kama akhadha fi ziyadatiha ala tadrij." Setelah usia 40 tahun maka manusia mulai berkurang kekuatannya, mulai melemah secara bertahap setelah 40 tahun. Jadi 40 tahun puncak dari kekuatan, setelah 40 tahun mulai kekuatannya berkurang secara bertahap. Sebagaimana sebelumnya dia bertambah kekuatannya setelah bertahap. Setelah sampai puncak mulai turun juga secara bertahap. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah lah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Itu Allah ciptakan dari air mani yang tidak ada nilainya sama sekali, yang kalau disemprot kemudian hilang, yang keluar dari kelamin, dari tempat buang air kecil ya. Air mani suatu yang sangat lemah, kemudian dari kelemahan tersebut thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, setelah itu Allah menjadikan kekuatan perlahan-lahan sampai marhalah pemuda sampai 40 tahun, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu setelah kuat menjadi lemah dan syaibah, mulai tua, beruban. Faquwwatuhu baina dha'fain wa hayatuhu baina mautain. Maka kekuatan manusia berada di antara dua kelemahan. Sebelumnya hanyalah mani, kemudian menjadi anak kecil yang lemah, kemudian jadi pemuda yang kuat, setelah itu turun lagi menjadi lemah sampai menjadi tua dan beruban. Dan kehidupannya di antara dua kematian, yaitu ketika janin sampai kemudian mati kembali. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan hakikat manusia. Beliau berkata, fahuwa awwalan nutfah, manusia pertama kali hanyalah nutfah, air mani yang bercampur dengan sel ovum wanita ya. Amsyaj, yaitu campuran ya. Thumma alaqah, kemudian dari air mani tersebut menjadi segumpal darah. Thumma mudghah, kemudian segumpal daging. Thumma janin, kemudian menjadi janin. Madama fil batan, selama masih dalam perut adalah janin. Kalau dia keluar maka walid, maka anak yang sudah dilahirkan. Ketika usianya sudah 7 hari maka disebut dengan sadiq dalam bahasa Arab. Sadiq bil ghain al-mu'jamah li'annahu lam yashtadda sudghuhu, yaitu belum kokoh suduknya. Jadi ini namanya apa bahasa Indonesia ya? Disebut sadiq. Kemudian selama dia masih menyusui disebut dengan radhi', yaitu anak yang menyusui. Fa idza qata anhu atau quti'a anhu laban fahuwa fatim. Kalau dia sudah berhenti dari menyusui disebut dengan fatim, sudah disapih.
Fa idza dabba wa daraja fa huwa darij. Kalau dia mulai merangkak disebut dengan darij. Kalau dia tingginya sudah mencapai 5 jengkal maka disebut khumasi. 5 jengkal. Kalau giginya mulai jatuh maka disebut dengan masghur. Kemudian jika giginya tumbuh kembali setelah tanggal maka disebut mustaghirun. Ketika dia telah mencapai usia 7 tahun maka disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan, sudah bisa dikasih tahu. Ketika sudah mencapai 10 tahun maka disebut dengan mutara'ri atau nasyi'. Kalau sudah mendekati dewasa disebut dengan yafi' atau murahik. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu lengkap sampai detail. Usia begini namanya apa, ini namanya apa. Sampai kemudian dia menjadi balik. Setelah menjadi balik, kemudian berkumpul kekuatannya, maka disebut dengan hazawar. Dan disebut juga dengan gulam. Sampai kalau kumisnya sudah mulai tumbuh dan mulai cambangnya mulai tumbuh, maka disebut baqil. Kalau jenggotnya mulai tumbuh, ya, maka disebut dengan pemuda, disebut dengan syab. Pemuda berlangsung sampai ilal arba'in, sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun dia masuk dalam marhalah berikutnya, yaitu al-kuhulah. Al-kuhulah maksudnya kebapaan, marhalah bapak-bapak. Seperti saya sudah bapak-bapak. 46 kalau Masehi, kalau Hijriah sudah berapa? Mungkin 48 atau 47. Ila 60 sampai 60 tahun. Tsumma ya'khudhu fi syaikhukhah. Kalau sudah 60 tahun masuk marhalah berikutnya yaitu kakek-kakek. Fa idza akhadha sya'ruhu fil bayad. Kalau rambutnya mulai putih yaitu ubanan, maka dikatakan syab yaitu sudah beruban. Kalau semakin bertambah ubannya, semakin tambah ubannya disebut syamit, yaitu tua, sudah sangat tua. Dan seterusnya sampai beliau berkata, fa idza taghayyarat ahwaluhu wa dhahara naqsuhu faqad rudda ila adzaril umur. Kalau kondisinya sudah mulai berubah, mulai pikun, mulai tidak kuat lagi, mulai sering emosi, mulai baper seperti anak-anak, maka dia telah dikembalikan kepada umur yang paling hina, adzalil umur yang paling rendah. Fal mautu aqrabu ilaihi minal yadi ilal fam. Kalau dalam kondisi demikian, kematian sudah sangat dekat dengan dia daripada dekatnya tangan kepada mulut. Inilah ikhwan marhalah, ya, manusia. Dan kalau seorang sudah mencapai uban sudah mulai tumbuh, yaitu 40 tahun, apalagi sudah mulai banyak ubannya, maka dia sudah mencapai masa yang tua dan dia sudah menunjukkan dia akan melemah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih terkait uban, ya. Fikih terkait apa? Uban, sebelum kita sebutkan nasihat bagi orang yang sudah beruban. Uban ada sebab-sebabnya, ya. Terkadang dia muncul sebelum waktunya. Di antara sebab-sebab uban muncul sebelum waktunya, jika seorang perhatian terhadap sesuatu sangat serius, ya, sehingga keseriusannya membuat ubannya muncul sebelum waktunya. Banyak pikiran, ya, serius, sehingga ubannya muncul sebelum waktunya. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ya Rasulullah, qad shibta." Ya Rasulullah, engkau telah beruban. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalat." Kata Nabi, yang menjadikan aku beruban itu sebelum waktunya adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah dan surat Al-Mursalat. Itu kata para ulama, ya. Demikian juga amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Surat-surat ini sangat diperhatikan oleh Nabi SAW sampai Nabi beruban sebelum waktunya. Karena surat-surat tersebut menceritakan tentang hari kiamat, tentang bagaimana Allah menurunkan azab kepada umat-umat terdahulu, ya. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat, maka menjadikan Nabi SAW beruban. Kata ulama di antaranya Al-Imam At-Tibi, beliau berkata,
yuridu anna ihtimami bima fiha min ahwali yaumil qiyamah wal mathulat an-nawazil bil umamil madiyah akhadha minni ma akhadahu hatta shibtu qabla awanil mashib khaufan ala ummati. Ulama menjelaskan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu aku begitu perhatian dengan surat-surat ini karena dalam surat-surat ini disebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat dan juga bagaimana azab-azab yang datang menimpa umat-umat terdahulu sampai akhirnya aku ditimpa dengan apa yang menimpaku sehingga aku beruban sebelum waktunya beruban, khawatir akan umatku. Demikian juga sebagian ulama menafsirkan yaitu kata Abu Bakar, qad syibta, ya Rasulullah engkau telah beruban, yaitu telah nampak zahara alaika atharu dha'f qabla awanil kibar, yaitu telah nampak tanda-tanda kelemahan padahal belum waktunya. Ya. Karena Rasulullah sallam ya sudah beruban ya. Padahal uban beliau tidak banyak tapi sudah mulai beruban. Ya, kita tahu bahwasanya Rasulullah sallam ubannya tidak sampai atau sekitar 20 uban ya. Dan Anas bin Malik pernah mengatakan ya, ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Aku menghitung ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kepalanya dan di jenggotnya cuma 14 uban. 14 uban. Ini di antara sebab seorang mungkin beruban karena serius memikirkan sesuatu sehingga mengambil perhatian yang besar, saking seriusnya akhirnya dia bisa beruban sebelum waktunya. Di antara sebab uban juga adalah terlalu banyak kesedihan dan kegelisahan. Kata Al-Munawi rahimahullah, al-humum wal ahzan idza taqahamat 'alal insan asra ilaihi syaibu fi ghairi awanin. Jika kesedihan dan kegelisahan sudah berkumpul semakin banyak kepada seorang manusia, maka ubannya akan datang lebih cepat sebelum waktunya. Kalau ada orang beruban ya tidak biasanya, bisa jadi karena dia terlalu banyak sedih ya. Terlalu banyak sedih ya. Ini kita bicara tentang yang normal ya. Ada orang memang sejak kecil sudah beruban, ada ya. Makanya dikatakan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam syaibah, kenapa? Karena sejak kecil dia lahir sudah ada ubannya. Ini suatu yang tidak biasanya. Tapi yang biasanya seorang tidak cepat beruban kecuali ada sebab-sebab. Di antaranya sebab yang kedua adalah terlalu banyak sedih, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak gelisah sehingga cepat beruban. Yang berikutnya di antara sebab uban adalah ketakutan yang menimpa. Kata Imam Al-Qari, al-faza yurithu syaiba qabla awanihi. Rasa takut yang menimpa menyebabkan uban sebelum waktunya. Dan ini isyarat kepada ayat dalam Al-Qur'an ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba." Bagaimana kalian bisa menyelamatkan diri kalian kalau kalian kufur pada hari di mana anak-anak menjadi beruban, itu pada hari kiamat. Itu kata para ulama, seandainya ada anak-anak bertemu dengan hari kiamat, saking dahsyatnya ketakutan yang dirasakan, maka rambutnya bisa beruban. Bisa jadi karena perubahan hormon dan yang lainnya, maka rambutnya bisa beruban karena rasa takut yang dirasakan. Dan ada yang mungkin beruban karena sebab-sebab yang lainnya. Yang jelas kita semua beruban. Yang belum ada ubannya coba angkat tangan. Belum ada uban. Itu. Taib, bagaimana kalau sudah muncul uban? Kalau seorang ada uban, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena uban, jika ubannya muncul karena dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ubannya muncul karena dia di atas Islam yang baik, maka uban tersebut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La tantafiu syaiba, la tantifu syaiba." Janganlah kalian mencabut uban kalian. Ma min muslim
yashibu syaibatan fil Islam ila kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Tidak ada seorang yang beruban dalam Islam, yaitu karena Islam, karena misalnya beribadah, karena ngurusin berbakti kepada orang tua, karena mencari nafkah buat anak istri, karena mikirkan banyak yang dipikirkan, mikirkan adik-adiknya, mikirkan kakaknya. Intinya dia dalam rangka beribadah. Semua uban yang muncul karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dicabut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim beruban dalam Islam, yaitu karena sebab ketakwaan kepada Allah, kecuali akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak. Maka jangan cabut uban. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, tidak boleh atau tidak pantas bagi seorang mukmin untuk mencabut ubannya. Jangan uban dari kepala, jangan dicabut. Juga uban dari jenggot jangan dicabut. Atau uban dimanapun jangan dicabut. Hendaknya seorang mukmin tidak benci dengan uban, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan hendaknya dia tidak mencabut ubannya, tetapi dia muji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi dia kesempatan untuk mencapai umur hingga dia beruban, sehingga dia bisa bertakwa kepada Allah sampai dia beruban. Siapa yang bertakwa kepada Allah dalam Islam, beribadah sampai beruban, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mencabut ubannya, maka dia telah mencabut cahayanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syaibu nurun fi wajhil muslim." Bahwasanya uban adalah cahaya di wajah seorang muslim. Faman syaa'a falyantafi nurahu. Siapa yang ingin, maka silakan dia cabut cahayanya. Maka seorang ketika beruban, tidak usah dia terlalu bersedih. Semakin banyak uban, semakin banyak apa? Cahaya. Jika ubannya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ubannya selama ini dia karena dia mengurusi anak istrinya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika dia beruban karena dia bekerja, mikirkan kedua orang tuanya, mikirkan kakak adiknya, sehingga dia beruban. Ada orang memikirkan keluarganya sampai cepat beruban. Saya punya kawan, terakhir ketemu masih rambutnya putih. Ketika dia nikah lagi, ubannya banyak. Berarti dia beruban karena memikirkan kedua istrinya. Banyak ubannya. Dan saya punya kawan 2 orang seperti itu, luar biasa. Setelah dia menikah lagi, ubannya cepat. Bisa dibayangkan betapa penderitaan yang dia rasakan. Tapi beruban karena Allah, ngurusin keluarga. Ubannya banyak, menjadi cahaya pada hari kiamat. Jangan bersedih. Uban tersebut karena Islam, karena ngurusin keluarga, maka dia beruban. Jika dia beruban karena Islam, maka ubannya akan menjadi cahaya. Taib, di antara sunnah jika seorang beruban, maka hendaknya dia menyemirnya, tapi jangan pakai warna hitam, dalam rangka untuk menyelisihi Yahudi dan Nasara. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innal Yahuda wan Nasara la yasbighuna fakhalifuhum." Sungguhnya Yahudi dan Nasrani mereka tidak menyemir rambut mereka, maka selisilah mereka. Di sini Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk berpenampilan secara zahir berbeda dengan ahlul kitab. Rasulullah ingin kita tampil beda, karena kalau kesamaan zahir menumbuhkan lama-lama kecondongan hati. Tapi zahir saja kalau kita sudah bedakan, maka tidak ada kecondongan hati. Oleh karena Rasulullah SAW semangat agar kaum muslimin menyelisihi ahlul kitab. Di antaranya ketika ahlul kitab, misalnya, ketika beruban tidak disemir, maka Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk menyemir. Taib, tetapi semir tersebut jangan berwarna hitam. Kata Rasulullah SAW, "Ghayyiruhu wa jannibuhu sawada." Rubahlah uban, disemir, tetapi jauhi warna hitam. Ketika bapaknya Abu Bakar As-Siddiq ketika di Fatu Makkah, dia baru masuk Islam, dia baru mau masuk Islam.
datang bertemu dengan Rasulullah dan rambutnya sudah beruban, sudah sangat tua. Maka Rasulullah SAW menyuruh agar Abu Quhafah, yaitu bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, untuk menyemir rambutnya. Tapi Rasulullah mengatakan wajannibuhu as-sawad, jauhilah warna hitam. Kenapa? Karena kalau kita semir dengan warna hitam, kata para ulama, di antaranya menghilangkan hikmah uban tersebut. Uban, ya, di antara fungsinya adalah untuk memberi peringatan. Wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah datang kepada kalian umur yang cukup bagi orang untuk mengambil pelajaran, dan telah datang memberi peringatan kepada kalian, kata para ulama, yaitu uban. Maka kalau uban dikasih warna hitam, orang lupa bahwa dia beruban. Tapi beda kalau dia dikasih warna selain hitam, dia tahu uban dia sedang beruban, cuma dia menyemir untuk menyelisih Yahudi dan Nasrani. Ya. Dia menyemir dengan warna selain hitam untuk menyelisih Yahudi dan Nasrani, karena Rasulullah SAW ingin kita berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Ini secara penampilan zahir aja kita disuruh untuk berbeda. Ini padahal bukan kaitan dengan ibadah, cuma masalah apa? Masalah duniawi. Masalah duniawi kita suruh beda, jangan sama dengan mereka. Ini malah ada yang suruh untuk Natalan bersama. Ini gimana sih? Perkara duniawi saja Rasulullah suruh beda. Tidak ada kaitan dengan ibadah, apalagi kaitannya dengan apa? Ibadah. Taib. Oleh karenanya khilaf di kalangan para ulama tentang hukum orang yang menyemir ubannya dengan warna hitam. Sebagian ulama mengatakan haram, dan ini pendapat An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya hukumnya adalah makruh tahrim, yaitu hukumnya haram. Dan banyak ulama mengatakan makruh tanzih. Ya, tidak sampai derajat haram, tetapi hanya makruh. Yang benar wallahu alam bisawab, bahwasanya menyemir rambut dengan warna hitam hukumnya haram, karena bertentangan dengan hikmah adanya uban tersebut. Uban tersebut di antara hikmahnya adalah memberi peringatan. Kalau seorang menyemir rambutnya dengan warna hitam, dia merasa muda terus, sehingga dia bisa lalai, dia lupa bahwasanya dia sudah tua, sebentar lagi mati. Oleh karenanya yang benar hukumnya haram. Apalagi datang dalam satu hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, yakunu qaumun fi akhiriz zaman yakhdhabuna bisawad ka hawasilil hamam la yajiduna rihal jannah. Akan ada suatu kaum di akhir zaman yang mereka menyemir dengan warna hitam, ka hawasilil hamam, seperti dada-dada merpati, dan merpati banyak yang warna hitam. Maka mereka ini tidak akan mencium bau surga, tidak akan mencium bau surga. Tentu ada khilaf tentang makna tafsir hadis ini, tapi ini isyarat bahwasanya menyemir dengan warna hitam dilarang, dan bertentangan dengan tujuan dari hikmah uban tersebut. Rasulullah mengatakan wajannibuhu sawad, jauhilah warna hitam. Dan menyemir rambut dengan selain warna hitam adalah sunnah berlaku bagi lelaki maupun wanita. Sunnah berlaku bagi lelaki maupun wanita. Maka hendaknya mereka kalau punya uban, mereka semir dengan warna selain hitam. Jangan pakai warna hitam, ya. Sehingga peringatan tersebut tetap mereka sadari ketika mereka semir rambut mereka dengan coklat misalnya, dengan pirang misalnya, dengan merah misalnya, makanya tidak masalah, ya. Tidak masalah, sehingga mereka tahu bahwasanya mereka sudah tua. Hanya saja kita menyemir dengan selain warna hitam karena untuk menyelisih Yahudi dan Nasara menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tujuan syariat di antaranya menyelisihi kaum musyrikin tetap kita hidupkan. Kenapa warna merah? Kenapa tidak warna hitam? Warna hitam enggak boleh karena bertentangan dengan tujuan hikmah adanya uban.
Kenapa dengan warna selain hitam? Untuk menyelisih apa? Yahudi dan Nasrani. Sehingga terus terngiang-ngiang dalam hati kita bahwasanya Rasulullah SAW ingin kita menyelisihi mereka. Rasulullah SAW ingin kita menyelisihi mereka. Adapun jika disemir dengan warna coklat gelap, ya, maka sebenarnya mengatakan tidak mengapa selama bukan hitam. Dan selama tidak seperti hitam. Tapi kalau masih ada warna coklatnya agak gelap, sebenarnya mengatakan tidak jadi masalah. Ya, tapi kalau sudah persis warna hitam, hendaknya dijauhi. Sudah tidak ada bedanya antara coklat dengan hitam. Coklatnya sangat gelap sehingga seperti hitam, maka tidak ada bedanya dengan hitam, maka hendaknya kita jauh. Tapi kalau masih ada bedanya antara coklat tua dengan warna hitam, maka tidak jadi masalah karena Rasulullah SAW hanya melarang warna hitam. Kemudian di antara keutamaan uban, bukan hanya sekedar cahaya bagi seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syaibu nurul mu'min." Bahwasanya uban adalah cahaya seorang mukmin. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam. Tidaklah seorang beruban karena Islam, itu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah. Kecuali setiap ubannya akan mendatangkan kebaikan, wa rafa'a biha darajah, ya. Dan Allah akan mengangkat derajatnya karena setiap ubannya. Karena uban adalah bukti dia telah beribadah kepada Allah sampai tua, sampai ubanan, maka Allah muliakan uban tersebut menjadi cahaya, menambah pahala baginya dan mengangkat derajatnya. Maka seorang jangan sedih ketika beruban, bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya beruban dan saya masih Islam dan saya masih bertakwa, saya masih salat, masih menjalankan kewajiban, alhamdulillah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang terbaik siapa? Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling panjang umurnya dan baik amalannya adalah khairun nas, orang terbaik, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas, orang yang paling buruk, man tala umuruhu, orang yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, dan amalnya yang buruk. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan tentang uban dalam beberapa ayat, ya. Ayat pertama tadi kita sudah sebutkan, Allah mengatakan wa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kalian bisa selamat dari azab Allah kalau kalian terus kufur di hari yang Allah menjadikan anak-anak beruban. Ayat ini Allah datangkan untuk menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Hari kiamat sangat dahsyat. Sampai Nabi SAW ketika perhatian terhadap surat-surat yang menjelaskan tentang hari kiamat, Nabi pun beruban. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat, ya, dan seterusnya, ya. Ketika matahari tiba-tiba menjadi redup, ketika bintang-bintang berjatuhan, ngerikan. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Dalam sebagian ayat ketika lautan meluap sehingga lautan bergabung dengan sungai, meluap memenuhi permukaan bumi. Kemudian wa idzal biharu sujirat, ketika setelah meluap Allah rubah jadi api. Air yang harusnya memadamkan api dirubah oleh Allah menjadi api. Ya mudah Allah melepaskan hidrogen dan oksigen, kemudian Allah membakar laut tersebut. Mengerikan. Ya. Bagaimana ketika gunung-gunung diangkat, kemudian berterbangan, kemudian ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi hancur berdebu. Ini semua hal-hal yang mengerikan sampai kata Allah, yauma yaj'alul wildana shiba. Maka pada hari tersebut Allah menjadikan anak-anak kalau bisa melihat hari kiamat maka mereka akan beruban karena ketakutan. Ini salah satu ayat yang berbicara tentang uban. Ayat berikutnya yang berbicara tentang uban di awal surat Maryam tentang Nabi Zakaria. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya."
tentang rahmat Allah, rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih. Dia berdoa. Bagaimana doanya Nabi Zakaria? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, sungguhnya tulangku sudah lemah dan rambutku sudah menyala, yaitu sudah putih semuanya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Jadi Zakaria dia sudah mencapai masa tua, rambutnya sudah beruban dan dia khawatir dia bakalan meninggal. Dan dia khawatir kalau dia meninggal tidak ada yang mengurusi Bani Israel. Maka dia minta kepada Allah sebelum dia meninggal diberi anugerah anak yang bisa melanjutkan perjuangannya untuk mengurusi Bani Israel. Kenapa? Karena dia sudah tua. Sebentar lagi bakalan meninggal dunia. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, wal muradu min hadzal ikhbar an ad-dha'f wal kibar wa dalailihi adh-dhahirati wal batinah. Maksud dari ini adalah pengkhabaran dari Zakaria tentang lemahnya dia dan dia sudah tua, bahwasanya tanda-tanda lemahnya dan tanda-tanda tuanya sudah nampak baik lahir maupun batin. Rambut sudah putih, tulang sudah lemah, sudah kelihatan, sudah tua. Ini adalah salah satu ayat yang berbicara tentang syaib, tentang uban. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Allah sebutkan dalam surat Fatir ya, tentang penghuni neraka Jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, surat Fatir ayat 36 sampai 37, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kull kafur. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam, maka mereka tidak bakalan mati dan tidak akan dikurangi azab mereka pada hari kiamat kelak. Mereka tidak bakalan mati dan tidak dikurangi azab. Mereka minta mati. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berkata, wahai malaikat Malik, hendaknya Allah mematikan kami. Qala innakum makithun, kalian tidak bakalan mati. Tidak bakalan mati. Kemudian mereka meminta, tidak bisa mati, kalau gitu keringanan. Yukhaffif 'anna yawman minal azab. Sampaikan kepada Allah, kurangi azab kami meskipun sehari. Kata Allah, wala yukhaffafu 'anhum min adzabiha, tidak dikurangi azabnya. Bahkan ditambah, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan tambah bagi kalian kecuali tambahan azab. Jadi mengerikan penghuni neraka Jahannam, abadi selama-lamanya dan azabnya tidak dikurangi, bahkan ditambah-tambah. Oleh karenanya para ulama mengatakan ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka Jahannam, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah azab dan kami tidak akan tambah kecuali tambahan azab. Seandainya azabnya konstan sudah mengerikan, apalagi jika azabnya bertambah-tambah. Kata Allah, kadzalika najzi kull kafur. Demikianlah kami memberi balasan kepada setiap orang-orang yang kafir, yang mengingkari. Kemudian Allah jelaskan di neraka Jahannam, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak kesakitan dalam neraka Jahannam. Mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kata mereka, ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka Jahannam. Kalau kami keluar dari neraka Jahannam kembali ke dunia, kami akan beramal soleh, tidak seperti yang kami lakukan sebelumnya. Minta dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh. Kami menyesal. Di sini Allah berkata, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan kalian umur yang cukup bagi seorang untuk mengambil pelajaran? Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan dan kalian telah beruban. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Rasakanlah azab, tidak ada bagi orang-orang musyrikin penolong. Ini ayat ditafsirkan oleh banyak ulama. Saya bacakan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan. Ruwiya an Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Abi Ja'far
Al-Baqir wa Qatadah wa Sufyan ibn Uyainah annahum qalu ya'ni asy-syaib. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah, dari Qatadah, dari Sufyan bin Uyainah, mereka semua menafsirkan wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan terhadap kalian, yaitu uban. Uban. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Jadi mereka minta dikembalikan. Allah mengatakan tidak ada uzur. Bukankah kalian telah dipanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk mengambil pelajaran? Khilaf di kalangan para ulama berapa umur yang Allah maksud dalam ayat ini. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umur kalian ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang cukup bagi seorang untuk mengambil pelajaran, untuk beriman. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan uban bagi kalian. Ada yang mengatakan maksudnya 40 tahun, ada yang mengatakan Allah telah kasih kalian umur 60 tahun. Kalian tidak beriman, maka tidak ada uzur bagi kalian. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bahwasanya 60 tahun, kalau orang sudah sampai 60 tahun, maka sudah sangat cukup umur untuk dia mengambil pelajaran. Dalam hadis Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ila rajulin akharu ajalahu hatta ballaghahu 60 sanah. Allah sudah cukup kasih uzur bagi seorang yang Allah tunda ajalnya sampai mencapai 60 tahun. 60 tahun masih kurang ajar, enggak ada lagi uzur. Sudah mau mati, masih nakal, masih tidak kembali kepada Allah, masih suka bermaksiat, maka tidak ada uzur bagi orang yang seperti ini. Inilah 3 ayat, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang berbicara tentang uban. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan bagi kalian, yaitu uban. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, Imam Al-Baghawi, beliau berkata, yuqalu asy-syaibu nadhirul maut. Dikatakan uban adalah pemberi peringatan akan kematian. Wa fil athar, dan dalam athar, dalam riwayat, ma min sya'ratin tabyaddu illa qalat li ukhtiha ista'iddi faqad qarubal maut. Tidak ada satu helai rambut yang putih kecuali dia akan berkata kepada rambut putih yang lain, bersiaplah, sungguhnya kematian telah dekat. Kalau sudah beruban, sebentar lagi meninggal dunia. Sebagian salaf mengatakan asy-syaibu tarikhul maut, bahwasanya uban adalah tanggal kematian. Berkata yang lain, asy-syaibu awwalu marahilil maut, bahwasanya uban adalah marhalah pertama akan kematian. Sebagian berkata syaibus sya'r mautus sya'r wa mautus sya'r illatu mautil bashar, bahwasanya uban menunjukkan rambut tersebut sudah mati, dan kematian rambut isyarat akan kematian tubuh manusia. Berkata Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali, man lam yunzirhu biiqtirabi ajalihi wahyun anzarahu syaibu wa salbu akranihi bil maut. Siapa yang tidak ada wahyu mengingatkan dia akan kematiannya, maka sungguhnya cukuplah uban memberi peringatan akan kematiannya. Dan teman-teman yang telah meninggal juga memberi peringatan bahwasanya dia juga akan menyusul mereka. Man nazala bihi syaibu fahuwa bimanzilatil hamil lati tammat syuhuru hamliha fama tantadhiru ila alwiladah kadzalika sahibu syaibi la yantadhir ilal maut. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, siapa yang sudah beruban, maka dia kedudukannya seperti seorang wanita hamil yang sudah lengkap 9 bulannya, dia hanya menunggu melahirkan. Maka demikian juga orang yang sudah punya uban, dia tidak menunggu kecuali kematian. Berkata As-Sa'di rahimahullahu taala, asy-syaibu dalilud dha'fi wal kibar, bahwasanya uban adalah tanda kelemahan dan sudah tua. Wa rasulul maut, dan utusan kematian. Itu kematian mengirim utusan bahwasanya kau bakalan mati dengan ada uban. Wa ra'iduhu wa nadhiruhu, yaitu pemberi peringatan.
Syekh bin Baz rahimahullah berkata, "Asy-syaibu mudzakkirun billah." Uban membuat kita ingat kepada Allah. Mudzakkirun bil akhirah, membuat kita ingat kepada hari akhirat. Udah uban, apa lagi? Mudzakkirun bil maut, mengingatkan kita akan kematian. Fa inna man syaba faqad mata ba'dhuhu. Siapa yang beruban maka telah mati sebagian tubuhnya, sebagian rambutnya. Fasyaibu fihi nadhara. Sungguhnya uban itu ada peringatan. Wa fihi mau'izah, dan pada uban ada pelajaran. Asyaibu minan nudhuri bi qurbil maut. Sungguhnya uban termasuk pemberi peringatan akan dekatnya kematian. Wa annal umur qad bada'a yamut ba'dhuhu, dan umur sudah mulai mati sebagiannya. Fal mu'min yantafi'u bihadza, maka seorang mukmin hendaknya mengambil manfaat dengan ubannya sehingga dia selalu sadar akan hari akhirat, akan kematian. Wa yahdhar, dan dia hendaknya waspada. Wa yu'iddul uddah, dan hendaknya dia mempersiapkan dirinya karena dia sudah beruban. Wa yajtahidu fi taatillah, kalau sudah beruban hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah wa rasulih, taat kepada Allah dan Rasulnya. Istidadan lima ba'dal maut, sebagai bentuk persiapan akan yang datang setelah kematian. Ini subhanallah nasihat yang agung dari Syekh bin Baz. Beliau mengatakan uban mengingatkan kepada Allah, uban mengingatkan kepada kematian. Uban menunjukkan sebagian kita sudah mati. Uban memberi wejangan kepada kita. Oleh karena seorang mukmin ketika dia bercermin lihat ubannya, hendaknya dia mengambil pelajaran. Oleh karenanya seharusnya seorang ketika beruban ketakwaannya semakin bertambah, keseriusan dalam beribadah semakin tinggi, orientasi terhadap dunia hendaknya dia tinggalkan. Disebutkan bahwasanya penduduk Madinah dahulu kalau sudah mencapai usia 40 tahun maka aqbala alal akhirah. Dahulu penduduk Madinah kalau sudah usia 40 tahun maka sibuk dengan akhirat. 40 tahun. Kita 40 tahun baru sibuk-sibuknya dengan dunia. Taruhlah kita sibuk dengan dunia. Seorang mulai sukses-suksesnya ketika usia 40 tahun. Tapi kalau sudah ubanan 50, apalagi 60, ubannya sudah banyak, maka hendaknya dia lebih fokus kepada akhirat. Karena kita tahu umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang melampauinya. Maka kita bahagia ketika melihat ada orang sudah ubanan kemudian sibuk beribadah kepada Allah, sibuk baca Al-Quran. Saya ketemu nenek-nenek usia 86, dia khatam Quran setiap, saya lupa 3 hari itu setiap 10 hari. Saya baca, dia kalau nggak salah dia baca sehari 10 juz. Setiap 3 hari dia khatam Quran. Jadi dia bilang saya tidak tahu kapan saya mati. Setiap hari saya berpikir mungkin besok saya mati. Dan alhamdulillah ketika dia berpikir mungkin besok dia mati, dia berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mau kapan lagi kita rajin beribadah? Mau kapan lagi kita rajin baca Al-Quran? Mau kapan lagi kita rajin mempelajari isi-isi ayat Al-Quran dengan mengikuti pengajian? Mau kapan lagi? Mau tunggu mati dulu baru belajar? Rambut sudah beruban, tubuh sudah lemah, penyakit-penyakit mulai muncul, gula sudah mulai naik, asam urat mulai menyerang, kolesterol semakin bertambah. Apalagi sedikit-sedikit sudah nyilu sana sini, encok sana sini, dan itu sudah kita rasakan. Sudah usia 40 tahun sudah mulai banyak bunyi-bunyi di sana sini, sedikit-sedikit ini. Kita masih ingat dulu waktu usia 30 tahun saya tidak pernah bawa obat, tidak ada pikir sakit sama sekali, makan sebebas-bebasnya. Ketika 40 tahun mulai pertanda kita sudah melemah. Tadi kata Ibnu Qayyim, ketika usia 40 tahun maka kekuatan akan menurun secara bitadarruj, tadrijian, sedikit demi sedikit. Terus kapan kita mau sadar? Oleh karenanya ketika Allah memberikan kita kelemahan, itu adalah peringatan. Seandainya kita tidak lemah, kita akan lupa diri. Kita merasakan hidup lama.
Tapi ketika kita mulai encok, kita mulai kolesterol, kita mulai asam urat, kita mulai gula, peringatan bahwasanya kau akan mati, sehingga seorang tidak lupa diri. Di antara peringatan tersebut adalah uban. Taruhlah seorang sehat, bugar, tetapi dia beruban. Uban itu menunjukkan sebagian tubuhmu sudah, sel-sel tubuh sebagian sudah yang mati, sudah ada yang mati. Maka hendaknya engkau mulai mempersiapkan diri. Maka kapan lagi seorang kemudian rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Iktanimu khamsan qabla khamsin." Semangatlah untuk melakukan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syababaka qabla haramik." Masa mudamu sebelum tuamu. Kalau sudah tua gimana Ustaz? Kalau sudah tua, hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum kau mati. Sebelum kau mati. Faragaka qabla syughlik, yaitu waktu luangmu sebelum kau sibuk. Sehataka qabla saqamik, sehat sebelum sakitmu. Ginaka qabla faqrik, mumpung masih punya duit sebelum miskin. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum Masya Allah, apa lagi yang kurang? Waktu luang ada. Ada enggak waktu luang? Ada. Sehat, alhamdulillah sehat. Berobat gratis enggak di sini? Gratis enggak? Gratis, alhamdulillah. Jadi sehat ada, waktu luang ada. Apalagi masa muda udah hilang, udah lewat. Punya duit ada, alhamdulillah. Banyak orang mau berinfak gak punya duit, antum punya duit. Gaji Masya Allah, alhamdulillah. Lakukan, gunakan kesempatan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya. Saya ulangi. Iktanimu khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kata Rasulullah SAW, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tuamu. Masih muda. 50 insya Allah masih muda, tapi muda bagaimana gitulah ya. Kalau sudah 60, 70 sudah susah. Kemudian faragaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum sibuk. Kalau belum waktu luang banyak. Sehataka qabla saqamik, mumpung masih sehat, belum sakit. Kalau sudah sakit repot. Saya aja kaki sakit. Sudah 3 kali saya umrah, sa'i harus didorong pakai roda, kursi roda. Enggak enak. Enggak enak. Kaki sakit, mau dipaksa enggak bisa. Ya. Betapa bahagia orang yang bisa sa'i dengan jalan kaki. Ya. Kalau sakit kita enggak bisa apa-apa. Ya. Oleh karenanya, mumpung masih sehat sebelum sakit. Ginaka qabla faqrik, mumpung masih punya duit sebelum miskin. Paling terakhir, hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Oleh karenanya, ketika uban sudah datang, kita tahu umur kita tinggal sedikit. Kesempatan kita untuk beramal soleh semakin apa? Sedikit. Semakin sedikit. Kesempatan kita untuk bercocok tanam di dunia, untuk panen sebanyak-banyak di akhirat semakin sedikit. Oleh karenanya jangan kita buang umur kita, jangan kita buang waktu kita. Jadilah orang yang memanfaatkan setiap detik-detiknya. Karena ciri orang beriman adalah orang-orang yang meninggalkan perkara sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang berpaling dari perkara sia-sia. Dia tidak ingin waktunya terbuang, umurnya terbuang pada perkara sia-sia. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati perkara sia-sia, mereka lewati, tidak mampir, tidak singgah untuk nimbrung urusan perkara yang sia-sia. Renungkan diri kita, betapa banyak perkara sia-sia yang kita tongkrongi, baik dunia maya maupun dunia nyata. Terlalu banyak perkara sia-sia yang kita lihat di medsos sehingga menghabiskan usia kita. Seandainya kita gunakan untuk baca Al-Quran, untuk belajar ilmu agama, untuk sambung silaturahmi, tentu manfaatnya sangat besar di akhirat kelak. Oleh karenanya, ketika seorang mau meninggal, dia baru sadar bahwasanya umur dia sangat berharga. Kapan? Ketika akan meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin
fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, wahai orang beriman, jangan sampai anak-anak kalian, harta kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Harta jangan bikin lalai ingat Allah. Anak-anak yang kita sayangi jangan bikin lalai dari ingat Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian harta kalian yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Ketika datang kematian dia berkata, Rabbi laula akhartani, ya Allah tundalah kematianku ila ajalin qarib, sedikit saja, sebentar saja. Buat apa dia minta ditunda? Dikasih umur 10 menit, setengah jam, 1 jam, 5 menit, dia minta umur sebentar saja. Tambahkan umur saya sebentar saja. Buat apa? Fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda kematian jika telah tiba ajalnya. Nah, sekarang kita ajal belum datang. Umur depan kita mudah-mudahan masih panjang. Tapi kita tidak menghargai umur tersebut. Kita tidak menghargai waktu tersebut. Umur kita buang-buang, tidak kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita simpan-simpan, tidak kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu tentang pentingnya sedekah, tahu tentang pentingnya umur, kapan? Ketika dia akan meninggal dunia, dia minta kepada Allah ditunda umurnya sedikit saja. Maka secara umum kaum muslimin hendaknya manfaatkan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terkhususkan kepada orang-orang yang sudah berubah. Terkhususkan kepada yang sudah berubah. Dan hati-hati, kalau sudah berubah maka celaka dan celaka. Rambut sudah putih tapi terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rambut sudah putih masih hobi nonton film yang tidak-tidak. Rambut sudah putih masih melakukan hal-hal yang haram. Maka orang yang rambutnya sudah putih melakukan perkara haram, dosanya lebih besar daripada yang rambutnya hitam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yunzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat, dan tidak akan mensucikan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usyaimitun zanin, orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malikun kadzdzab, ailun mustakbir. 3 orang yang Allah azab mereka dengan azab yang lebih pedih. Pertama, malikun kadzdzab, raja yang berdusta. Raja ngapain berdusta? Semua rakyat takut sama dia, ngapain dia berdusta? Yang kedua, miskin tapi sombong. Miskin sombong. Kalau kaya sombong biasa, itu pun dosa. Tapi lebih parah kalau miskin sombong. Kalau raja berdusta, dusta adalah dosa. Tetapi kalau raja, tidak ada hal yang membuat dia harus berdusta. Ngapain dia berdusta? Ketika seorang tetap melakukan dosa, padahal faktor untuk dosa kecil, maka dosanya semakin besar. Saya ulangi, ada orang melakukan dosa tapi faktor-faktor dosanya kuat, maka ini berdosa. Tetapi ada orang melakukan dosa, faktor dosanya kecil. Ketika faktor dosanya kecil, dia tetap melakukan dosa, maka dosanya semakin besar. Contohnya raja yang berdosa. Ngapain dia berdosa? Siapa yang dia takuti? Orang semua takut sama raja. Kenapa dia harus berdosa? Biasanya orang berdosa kalau takut. Wong dia tidak perlu takut, ngapain dia berdusta? Ketika dia nekat berdusta, dosanya lebih besar daripada dusta yang biasa. Yang kedua, miskin tapi sombong. Kalau kaya sombong dosa, karena ada faktor yang buat dia sombong, dia punya harta. Tapi kalau dia miskin tetap sombong, maka dosanya lebih berlipat-lipat. Kenapa? Karena faktor dia untuk sombong tidak ada, namun dia tetap nekat sombong, maka dosanya besar. Sama orang tua, tadi disebut usyaimit, adalah yang rambutnya sudah semakin putih banyak, namanya usyaimit. Tua, rambut sudah putih semua, masih berzina, maka lebih parah daripada pemuda berzina. Kalau pemuda berzina, dosa besar, tapi ada faktor yang buat dia berzina, gejolak syahwatnya. Kalau sudah tua, waktunya ingat Allah, malah berzina. Waliyadzubillah. Sudah tua masih main judi. Sudah tua masih riba. Kapan berhenti riba? Pensiun ustaz baru berhenti. Sudah tua masih hobi nonton film Korea.
Sudah tua masih ganggu istri orang. Sudah tua masih selingkuh, waliyadzubillah. Kapan mau taubat? Maka orang yang sudah tua kemudian bermaksiat, maka dosanya semakin parah. Tidak seperti yang masih muda. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ya man andarahu syaib, wahai orang yang telah diperingatan, wahai engkau yang telah diberi peringatan oleh ubanmu. Uban sudah datang, peringatan pertama, peringatan kedua, buka songkok 10 peringatan, buka songkok 100 uban semua. Sudah banyak pemberi peringatan, setiap uban pemberi peringatan. 20 uban, 20 pemberi peringatan. Ya man anzarahu asyaibu bil mauti, wahai orang yang telah uban yang memberi peringatan akan kematiannya. Wa huwa muqimun alal atham, sementara dia tetap sibuk bermaksiat. Ama kafaka wa'idhu syaibi ma'a wa'idhil Quran wal Islam. Tidak cukupkah uban memberi peringatan kepadamu? Tidak cukupkah Al-Quran beri peringatan kepadamu? Tidak cukupkah Islam beri peringatan kepadamu? Itu kapan kau sadar lagi kalau sudah tua masih bermaksiat? Al-ghanimah binti hazil fursah, maka hendaknya seorang memanfaatkan kesempatan mumpung masih hidup, bersegera sebelum datang ajal. Sebelum datang ajal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan uban kita sebagai pemberi peringatan kepada kita. Semoga Allah menjadikan uban kita sebagai cahaya di akhirat kelak. Semoga Allah menjadikan uban kita sebagai hasanah kebaikan dan mengangkat derajat kita di hari kiamat kelak. Semoga Allah menjadikan uban kita sebagai penahan kita ketika kita hendak bermaksiat. Kita ingat kita sudah tua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.